Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tebing Tinggi. Saya Samsul Bahri Lubis dari SD Negeri 165717 Kota Tebing Tinggi. Saya Ria Purba, SPD MSI, SLB Negeri Kota Tebing Tinggi. Saya Novi Astika Rambe dari SD Negeri 165733 Majenis Kota Tebing Tinggi. Akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore Bu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Oke lah, sore hari ini kita akan berdiskusi Pak, yaitu tentang kegiatan coaching, yaitu tentang menggunakan rubrik percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Ya Bu, baik. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Pak Samsul. Kompetisi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Samsul. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang mau saya observasi terhadap Pak Samsul? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin Ibu nanti mengobservasi saya dalam hal mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi yang Bapak sampaikan, apa tujuan pengembangan yang akan Bapak inginkan? Ya, terima kasih Bu. Jadi pengembangan yang saya hendak capai atau saya inginkan adalah saya kedepannya bisa lebih mempraktekkan praktek coaching ini lebih baik lagi, di mana nanti saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menyampaikan secara terbuka apa yang dia rasakan dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi gitu. Selanjutnya, kapan Pak Samsul akan melaksanakan kegiatan coaching kita ini? Iya Bu, seizin Tuhan saya akan melaksanakannya di sore hari ini juga. Oke, terima kasih Pak Samsul. Iya, terima kasih Bu. Mulai. Baiklah, kegiatan coaching ini di sore hari ini saya serahkan kepada Pak Samsul sebagai coachnya dan Ibu Novi sebagai coachnya. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore Pak Samsul. Apa kabar Bu? Kabar saya sore hari ini luar biasa Pak Samsul. Ya, terima kasih ya Bu. Apakah Ibu Novi ada waktu untuk bincang-bincang di sore hari ini bersama saya Bu? Ada Pak. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini atau pada kesempatan ini, apa yang mau Ibu Novi ceritakan kepada saya? Silakan. Ya Pak, sore hari ini yang ingin saya ceritakan yaitu tentang ada siswa saya belakangan ini dia malas sekali Pak dalam pembelajaran. Dia kurang aktif, dia sering bermain. Saya juga sudah bingung. Saya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tapi entah kenapa satu siswa ini sepertinya dia sulit sekali fokus dan seperti tidak punya motivasi dalam pembelajaran Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi saya menangkap bahwa Ibu mengalami permasalahan kepada salah seorang murid gitu ya Bu ya, di sekolah Ibu, di mana murid tadi tidak mau belajar, bermalas-malasan gitu ya, tidak bersemangat, padahal Ibu sudah membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu tadi Bu ya. Jadi hal-hal apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi keadaan tadi Bu, si anak tadi? Yang hal-hal yang saya lakukan Pak, saya mendekati siswa itu secara pribadi. Saya memberikan nasihat, saya bertanya mengapa dia akhir-akhir ini seperti tidak punya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan di situ dia cerita katanya dia ada masalah dengan keluarganya. Masalah keluarga gitu. Iya, masalah keluarga Pak.
mungkin dengan masalah keluarga tersebut jadi berdampak terhadap psikologi anak tersebut sehingga itu mengganggu pada saat pembelajaran gitu, Pak. Iya Bu ya, berarti si anak tadi punya masalah keluarga gitu Bu ya. Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk menggali dari si anak ini, kira-kira permasalahan apa yang dihadapinya? Iya, dengan saya memberikan pendekatan tersebut, dia menceritakan bahwa kedua orang tuanya kebetulan sudah berpisah, Pak, dan dia juga sudah jarang bertemu dengan ibunya. Jadi dia menceritakan saat itu dia sedang sangat merindukan orang tuanya. Kebetulan sekarang dia itu tinggal dengan saudara perempuan dari bapaknya. Iya. Saya tahu mungkin karena tinggal dengan keluarga dari saudara bapaknya pasti kan dia kekurangan kasih sayang. Nah, dari situ dia menceritakan bahwa orang tuanya juga seorang supir, di mana seorang supir ini kan kadang perginya berhari-hari baru pulang. Nah, saya rasa dia memang anak itu kurang kasih sayang, Pak, makanya itu berdampak pada pembelajarannya akhir-akhir ini. Iya. Baiklah Bu, jadi dari situ tadi saya tangkap bahwa ada permasalahan si anak ya Bu ya. Jadi hal-hal apa yang Ibu lakukan Bu dalam mengatasi permasalahan si anak? Kalau hal-hal yang saya lakukan, Pak, yang pertama itu saya memberi pendekatan secara pribadi kepada si anak dengan memberikan perhatian kepada dia, dan di saat pembelajaran walaupun dia kurang aktif dalam pembelajaran, saya tidak memberikan tekanan kepada dia karena kan kita sama-sama seperti yang saya ceritakan tadi, dia sudah mendapat ada tekanan dari keluarganya, ketidaknyamanan dari keluarganya. Jadi sebisa mungkin di sekolah saya selalu memberikan motivasi kepada anak itu. Saya memberikan dorongan agar dia lebih semangat belajar. Saya juga memberikan motivasi. Saya memberikannya dengan kasih sayang, dengan mengajak dia, ayo tetap semangat, tetap belajar. Dan saya juga lebih memberikan perhatian yang penuh terhadap anak itu dibandingkan anak-anak yang lain, agar anak itu bisa merasa bahwa walaupun dia tidak merasa kurang kasih sayang dari keluarganya, tapi saya sebagai guru bisa sebagai pengganti orang tuanya di sekolahnya yang bisa memberikan kasih sayang kepada dia. Sangat luar biasa ya Ibu Novi apa yang Ibu sudah lakukan kepada anak kita tadi, anak tersebut. Setelah Ibu melakukan itu Bu, saya mau menggali lebih lanjut lagi menanyakan Ibu, ada nggak perubahan yang terjadi kepada anak tersebut Bu, setelah Ibu melakukan tindakan-tindakan tadi yang Ibu ceritakan? Setelah saya melakukan tadi, Pak, walaupun perubahannya tidak signifikan terlalu besar, tapi tetap ada perubahan kecil dari anak itu. Anak itu memang terkadang dia mau tiba-tiba pingin keluar dari kelas gitu, pingin mengganggu teman-teman yang kelas-kelas lain. Tapi saya langsung panggil nama dia, seperti teringat, oh iya, saya harus belajar di dalam kelas seperti itu. Seperti setiap kali saya menegur dia seperti teringat dengan apa nasihat-nasihat yang saya lakukan. Kalau untuk pembelajaran ya seperti itu juga, Pak. Misalnya saya lagi menyuruh dia menulis atau mengerjakan latihan, nanti dia tiba-tiba malas gitu, tidur, malas, tidak mau mendengarkan apa kata saya. Terus nanti saya ingat, kamu ingat ya apa janji kamu ingat apa nasihat yang disampaikan kepada, oh iya bu, baru dia mulai menulis lagi, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi sepertinya saya memang harus aktif terus mendorong dia dan mengingatkan dia gitu. Jadi saya sebagai guru memang harus lebih sabar menghadapi dia, dan lebih gimana ya Pak ya, lebih memang harus memberikan perhatian penuh lah kepada dia agar dia melupakan atau dia lebih merasakan bahwa dia, oh iya saya harus rajin belajar seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi memang masih ada rencana-rencana yang Ibu lakukan kepada si anak, karena memang setelah Ibu membimbingnya tetap masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti itu tadi Bu ya. Iya. Atau kendala-kendala yang Ibu hadapi apakah memang hanya bersumber dari si anak tersebut Bu, atau ada kendala-kendala yang lain sehingga mengakibatkan si anak itu mau kembali lagi ke hal yang semula? Misalnya gini Bu, apakah tidak ada pengaruh dari kawannya atau gimana gitu, coba Ibu ceritakan. Kalau kendala-kendalanya Pak, makanya anak itu mau
kembali lagi seperti yang dia tidak mau belajar itu mungkin kendalanya itu karena kurang dari dukungan dari keluarga. Iya. Dimana kan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya tidak bisa, saya mencoba berkomunikasi dengan ayahnya juga tidak bisa, dan yang saya lakukan itu ya saya berkomunikasi dengan saudara perempuan dari bapaknya, uaknya. Tapi uaknya bilang gini, iya bu guru, gimana, saya juga di rumah sudah mengajarkan dia, bahkan katanya anak itu sampai diikat pak tangannya di meja. Saking nakal dan lasaknya gitu, sampai saya untuk mengatasi anak ini bu, sampai saya ikat tangannya di meja supaya dia nurut, supaya dia mau sekolah, supaya dia jangan nakal ikut-ikut keluyuran. Kayak, oh iya ya bu, ya bu. Bahkan uaknya itu bilang, ya udahlah bu, terserah ibu aja lah, mau ibu apain pun jadi sekolah, yang penting anak ini tamat nanti dari SD, katanya seperti itu pak. Itulah usaha saya untuk mengatasi atau untuk merubah anak ini. Iya, baik Bu. Jadi memang perlu penanganan yang ekstra gitulah Bu ya untuk si anak ini. Baiklah Bu. Jadi harapan-harapan Ibu ke depannya supaya si anak ini bisa lebih efektif lagi dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu. Apa harapan-harapan yang Ibu harapkan dari yang Ibu sudah lakukan tadi? Kalau harapan saya pak untuk anak ini ya dengan bimbingan dari gurunya, mungkin bukan dari saya saja sebagai guru kelasnya, bisa juga dari guru mata pelajaran lain kan, seperti olahraga, agama. Mungkin mereka bisa juga memberikan motivasi kepada mereka. Tapi kadang-kadang gini pak, guru mapel itu karena anak itu nakal di sekolah saya ini pak, karena anak itu nakal, itu kayaknya seperti tanggung jawab guru kelas gitu. Jadi guru mapel ini seolah-olah kayak ya udah yang penting saya ajarkan terus lepas tangan. Memang tidak semua, tapi tidak saya sebutkan yang guru yang mana. Hanya saja saya lah memang guru kelas yang berperan, dan juga dukungan dari kepala sekolah itu juga luar biasa, karena kepala sekolah juga sudah menasihati anak ini, sudah melakukan perjanjian dengan anak ini, dan semoga dengan bimbingan kami guru-gurunya di sekolah dan kepala sekolah juga, dengan kami memberikan ketulusan kepada anak ini bisa berubah pak, bisa lebih baik lagi belajarnya dan lebih baik lagi tingkah laku dan karakternya. Iya, jadi sangat luar biasa Bu ya harapan Ibu kepada si anak tadi, dan dukungan-dukungan yang Ibu harapkan juga tadi bersumber dari kepala sekolah, dan ada juga tadi kurang mendukung kira-kira gitu ya Bu ya dari rekan sejawat yang lain. Saya mau bertanya kembali Bu, apa kira-kira yang Ibu lakukan gitu untuk kendala yang berasal dari rekan sejawat tadi untuk mengatasinya supaya sama-sama mendukung? Kira-kira apa yang Ibu lakukan gitu? Yang saya lakukan pasti pak menjalin komunikasi dengan mereka, meminta bantuan kepada mereka, dan juga meminta dukungan kepada mereka agar kami bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mendidik dan membimbing anak ini agar anak ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu, sangat luar biasa ya Bu ya yang Ibu lakukan, dan harapan Ibu ke depannya juga sangat luar biasa. Semoga anak tadi bisa mendapatkan semangat belajarnya Bu ya dari dirinya, dan tidak karena motivasi tadi yang Ibu lakukan. Jadi rencana ke depan untuk supaya apa yang Ibu lakukan tadi tetap konsisten Ibu lakukan, apa yang Ibu harapkan atau Ibu lakukan supaya itu konsisten tetap bisa terlaksana? Yang saya harapkan dan yang akan saya lakukan, yang pasti saya berharap, saya berdoa agar saya tetap diberi kesabaran, agar saya tetap diberi keikhlasan, karena kan menghadapi anak yang seperti ini kan memang butuh kesabaran Pak. Dimana kan kita sebagai guru juga pekerjaan kita dan tuntutan kita di luar dari mendidik anak ini banyak, karena kita juga punya keluarga, punya kesibukan lain. Jadi saya hanya berharap saya tetap konsisten, saya tetap sabar, saya tetap lebih bijak lagi untuk menghadapi anak ini, dan bisa lebih menjalin komunikasi yang baik lagi dengan guru-guru mapel lagi yang lain yang masuk di kelas.
Iya, supaya sama-sama berkolaborasi bersama-sama ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, sangat luar biasa yang menjadi harapan, rencana dan tindak lanjut serta tanggung jawab yang Ibu emban ke depannya. Semoga itu bisa terlaksana ya Bu ya dengan baik, dengan dukungan dari semua pihak. Iya. Terima kasih Bu Novi atas bincang-bincangnya di sore hari ini. Ya, saya juga terima kasih Pak buat perbincangan kita sore hari ini. Iya Bu, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Oke lah Pak Samsul, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan tentang coaching, yaitu melakukan alur kita. Iya. Nah, di sini apalagi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai pengembangan yang Bapak akan inginkan, kira-kira seperti itu. Iya Bu, jadi dari percakapan coaching tadi antara saya dengan Coci, pengembangan yang saya inginkan memang saya ingin supaya kedepannya melalui ini hikmahnya yang saya ambil, saya lebih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si Coci bisa secara gamblang atau secara nyaman, tenang, bisa berkomunikasi dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan informasi dari si Coach Bu. Jadi di sini saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa lebih menggali lagi apa informasi-informasi yang ingin disampaikan Coach kepada saya sehingga melalui itu saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya sendiri dan kompetensi si Coci sehingga dia permasalahan yang dia dapat bisa teratasi dengan kemampuan si Coci itu tersebut kira-kira itu. Terima kasih Pak Samsul. Baiklah, di sini saya tadi membuat catatan-catatan yang khusus Ya, karena saya tadi terpesona katanya melihat hal-hal yang disampaikan oleh Coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Coach. Nah, di sini saya lihat kedua belah pihak, ya saya perhatikan, saya amati kedua belah pihak itu mempunyai antusias gitu, nah, mempunyai antusias yang luar biasa di dalam menyelesaikan tentang kegiatan coaching ini ya, sehingga apa yang dipertanyakan oleh coachnya mengungkapkan semua sehingga sasaran yang ada atau permasalahan yang ada di dalam benak si coach tadi tercapai, kira-kira seperti itu, sehingga secara umum saya dapat melihat sasarannya itu terlaksana gitu Pak, terlaksana tentang prinsip-prinsip pembelajaran kegiatan coaching tadi. Itu yang saya lihat dari tadi Pak. Begitulah kira-kira kalau yang saya perhatikan gitu. terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menanyakan ke Pak Samsul tentang kompetensi apalagi yang harus Bapak tingkatkan, kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tersebut. Ya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi, ketiga kompetensi inti coaching itu memang ketiga-tiganya masih harus saya lebih tingkatkan lagi. Jadi supaya saya semakin terbiasa, ini bukan menjadi hal yang baru lagi bagi saya. Jadi kedepannya ketiga kompetensi inti coaching itu akan saya pelajari lagi dan saya akan lebih meningkatkan ketiga-tiganya Bu, supaya kedepannya saya bisa menerapkan coaching ini baik terhadap rekan sejawat, terhadap murid saya Bu, bahkan terhadap hal-hal yang lain yang perlu bisa saya terapkan gitu. Jadi intinya ketiga-tiganya akan saya lebih tingkatkan lagi. Terima kasih Pak Samsul atas diskusi kita di sore hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa coach dan
coachingnya sungguh luar biasa, sehingga apa yang kita harapkan saya lihat tercapai dengan baik. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu terima Novi. kasih, Bu.